Selanjutnya ada landasan teori, yang dimana ada blockchain dan NFT, proof of history atau POH, zero knowledge proof atau ZKP, Solbon ticket, dan sirkuit Circom. Pertama ke blockchain dan NFT dulu. Blockchain ini kayak bisa dipahami sebagai ledger terdistribusi, yang dimana dia tuh bisa nyatet transaksi di blok berurutan, terhubung secara kriptografis, dan kayak ini tuh susah buat diubah karena udah tervalidasi juga. Sifat utama yang paling relevan buat blockchain tuh kayak ya terdesentralisasi, immutability, timestamping, auditability, dan pengurangan ketergantungan pada otoritas pusat atau perantara. Di konteks tiketing ini, tiap tiket direpresentasikan sebagai NFT yang memuat metadata seperti detail acara, nomor kursi, dan riwayat kepemilikan. Jadi keaslian dan asal-usul tiket nggak bisa diverifikasi secara publik. Selanjutnya POH berkenakan sebagai bukti buat verifikasi order and passage of time antar peristiwa, dan digunakan buat ngodein passage of time secara trustless ke dalam ledger append only ketika dipadukan dengan mekanisme konsensus lain. POH juga ngurangin messaging overhead pada replicated state machine BFT dan diklaim buat mendukung sub-second finality. Selanjutnya ada ZKP. Ini tuh didefinisiin kayak sebagai proof system yang gak bisa nyampein pengetahuan tambahan selain fakta bahwa proposisi yang diuji itu benar. Jadi di ticketing modern ini, selective disclosure dan unlinkability jadi target praktis privacy. Jadi kita tuh sebagai pengguna cuma ungkap atribut yang kita perluin buat kebijakan pembelian atau pemeriksaan tiket. Selanjutnya masuk ke landasan teori. Yang selanjutnya ada Solbon ticket, yang dimana BlockTix juga bisa negesin gitu kan buat ngadapsi Solbon ticket, itu NFT yang transfernya dibatasi atau dinonaktifin. Dalam literatur, SBT ini didefinisikan sebagai NFT yang gak bisa dipindah tanganin, dan di konteks ticketing ini bisa diemulasikan dan mengubah fungsi transfer agar tiket tetap terikat ke wallet pembeli pertama. Selanjutnya ada sirkuit Circom, yang dimana ini tuh kayak domain specific language atau DSL dan compiler yang dirancang buat ngebangun arithmetic circuit tingkat rendah yang efisien. Fungsinya tuh kayak buat mengubah logika komputasi jadi sistem persamaan matematika transkripsi disebut R1CS atau rank 1 constraint system. Jadi menurut Gales Munoz dan Bailina, kekuatan utama Circom itu sifatnya yang modular kan. Selanjutnya masuk ke kerangka konseptual. Secara konseptual, masalah utama pada ticketing adalah pemalsuan, duplikasi, scalping, resale tidak adil, dan kurangnya transparansi pada sistem pusat. Hubungan konsep yang paling umum adalah kayak blockchain nyediain infrastruktur transparan, NFT ngerepresentasiin tiket unik, smart contract negasin aturan distribusi dan resale, serta QR code untuk validasi kriptografis mastiin tiket yang dipakai venue benar-benar sah. Selanjutnya di sini ada komponen BlockTix, yang dimana blockchain layer yang mendeskripsiin ledger terdistribusi dan immutable, yang dimana fungsinya tuh nyatet minting, transfer, sama verifikasi. Terus ada NFT tiket, aset unik berbasis ERC721, yang dimana fungsinya ngejamin keaslian dan traceability tiket. Untuk smart contract, bisa ngedeskripsiin eksekusi aturan otomatis, yang dimana fungsinya buat ngatur pembeli, resale, dan validator. Selanjutnya ada wallet, deskripsinya untuk kontrol aset via private key, yang dimana fungsinya ngikat tiket ke pemilik. Selanjutnya ada QR Verify, yang dimana identifikasi cepat di titik masuk. Dan fungsinya itu check-in dan pencegahan reuse. Di sini ada penelitian terdahulu dari NFT
tiketing terdesentralisasi, pengembangan sistem tiket, dan sistem tiket QR code aman berbasis blockchain yang pakai kriptografi.